Pedagogi. Pedagogi merujuk pada ilmu dan praktik pengajaran atau pendidikan. Lebih khususnya, pedagogi adalah studi tentang metode, strategi, proses, dan pendekatan yang digunakan untuk mengajar dan membimbing siswa atau peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan utama pedagogi adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademis, serta memfasilitasi perkembangan kognitif, sosial, dan emosional siswa. Pedagogi melibatkan berbagai aspek dalam proses pembelajaran, termasuk desain kurikulum, penilaian, pengembangan materi pelajaran, interaksi antara guru dan siswa, serta penerapan teknologi dalam pendidikan. Pedagogi juga mencakup strategi mengajar yang memadukan metode dan teknik pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman siswa. Pendekatan pedagogis berbeda dapat digunakan tergantung pada konteks dan tujuan pembelajaran, serta kebutuhan dan karakteristik siswa. Beberapa contoh pendekatan pedagogis termasuk pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran berbasis proyek, pendekatan berpusat pada siswa, dan banyak lagi. Para pendidik dan guru menggunakan prinsip pedagogi siswa mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan. Pedagogi berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang positif, memotivasi siswa untuk belajar, dan membantu mereka mencapai potensi penuh mereka sebagai individu. Latar belakang. Istilah pedagogi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu paideia. Istilah ini terdiri dari dua kata, yaitu pais, yang berarti anak atau siswa, dan ags, yang berarti mengarahkan atau mengajar. Dalam budaya Yunani kuno, paideia mengacu pada seorang budak atau pengawas yang bertugas mengawasi anak-anak muda dari keluarga bangsawan pada saat mereka pergi ke sekolah atau tempat belajar. Pekerjaan paideia bukanlah sebagai guru, tetapi lebih berperan sebagai pengawas atau pendamping anak-anak dalam perjalanan ke tempat belajar, yang seringkali berupa sekolah formal atau guru swasta. Tugas paideia adalah menjaga ketertiban dan keamanan anak-anak serta membantu mereka menghindari bahaya atau gangguan dalam perjalanan mereka. Seiring berjalannya waktu, konsep dan peran paideia telah berkembang menjadi lebih dari sekadar pengawas fisik. Istilah pedagogi kemudian menjadi lebih terkait dengan ilmu dan seni mengajar serta pembimbingan siswa dalam proses pembelajaran. Pedagogi modern fokus pada pendekatan yang lebih luas, meliputi desain kurikulum, strategi pengajaran, evaluasi pembelajaran, dan penerapan teori pembelajaran yang efektif. Pada abad ke-19, istilah mulai digunakan secara luas dalam dunia pendidikan dan teori pembelajaran, dan menjadi dasar bagi pengembangan sistem pendidikan modern. Pendekatan pedagogis terus berkembang seiring dengan perkembangan pemahaman tentang bagaimana orang belajar dan bagaimana pendidikan dapat diberikan secara lebih efektif. Sejak istilah pedagogi mulai digunakan secara luas pada abad ke-19, banyak pemikir dan ahli pendidikan telah berkontribusi pada perkembangan dan pemahaman tentang pedagogi. Beberapa tokoh dan gerakan pendidikan yang terkenal membantu membentuk pemikiran tentang pendekatan pedagogis yang berbeda-beda. Berikut adalah beberapa contohnya. 1. Friedrich Froebel, seorang pendidik Jerman abad ke-19 yang dianggap sebagai pendiri taman kanak-kanak, kindergarten. Froebel mengembangkan pendekatan pendidikan yang berpusat pada kebutuhan dan minat anak-anak muda. Ia percaya bahwa pendidikan harus berfokus pada perkembangan alami dan kreativitas anak-anak melalui permainan dan aktivitas yang menyenangkan. 2. Maria Montessori, seorang dokter dan pendidik Italia yang dikenal karena pendekatannya yang revolusioner dalam pendidikan anak-anak.
Montessori mengembangkan metode Montessori, yang menekankan pada lingkungan belajar yang bebas dan terstruktur, di mana anak-anak memiliki kebebasan untuk memilih aktivitas dan bekerja dalam batas-batas tertentu untuk memfasilitasi pembelajaran yang mandiri. 3. John Dewey, seorang filsuf dan pendidik Amerika yang berpengaruh pada awal abad ke-20. Dewey mendorong pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman, di mana melalui interaksi aktif dengan lingkungan mereka. Ia juga mempromosikan pendekatan belajar yang berpusat pada masalah dan proyek, sehingga siswa dapat menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari mereka. 4. Lev Vygotsky, seorang psikolog dan ahli pendidikan dari Uni Soviet yang berfokus pada psikologi perkembangan dan sosial. Teori Vygotsky, yang dikenal sebagai teori proximal development, ZPD, menekankan pentingnya interaksi sosial dan dukungan dari orang dewasa atau rekan sebaya dalam membantu siswa mencapai potensi belajar maksimal. 5. Paulo Freire, seorang pendidik dan filsuf Brasil yang dikenal karena teorinya tentang pendidikan kritis. Freire berpendapat bahwa pendidikan seharusnya lebih dari sekadar transfer pengetahuan, tetapi harus mendorong siswa untuk realitas sosial dan berpartisipasi aktif dalam mengubah masyarakat yang tidak adil. 6. Gerakan pendidikan progresif. Gerakan ini muncul pada awal abad ke-20 di Amerika Serikat dan Eropa. Gerakan ini menekankan pendekatan pendidikan yang berfokus pada perkembangan penuh potensi fisik, intelektual, emosional, dan sosial siswa. Tokoh-tokoh seperti Dewey, Montessori, dan Froebel berkontribusi pada gerakan ini. Perkembangan pemikiran dan kontribusi dari para tokoh dan gerakan pendidikan ini telah membentuk beragam pendekatan pedagogis yang digunakan di seluruh dunia saat ini. Pedagogi terus berkembang seiring dengan penelitian baru, perkembangan teknologi, dan kebutuhan masyarakat, sehingga membantu menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif dan relevan bagi akan datang. Tokoh pendidikan Indonesia dan konsepnya. Di Indonesia, ada beberapa tokoh pendidikan yang memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan sistem pendidikan dan pemikiran pendidikan di negara ini. Berikut adalah beberapa tokoh pendidikan Indonesia dan konsep-konsepnya. 1. Ki Hajar Dewantara, Raden Mas Soewardi Soerdjaningrat disebut juga sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia. Ki Hajar Dewantara berjuang untuk menyediakan pendidikan yang merata bagi semua rakyat Indonesia. Salah satu konsep pentingnya adalah Tutwuri Handayani. Konsep ini mengajarkan agar guru memiliki keteladanan yang baik dan menjadi pembimbing yang bijaksana bagi siswa. 2. Muhammad Yamin. Sebagai seorang pahlawan nasional, Muhammad Yamin berkontribusi pada bidang pendidikan dengan mencetuskan konsep Pancacita, yang terdiri dari cita-cita, budaya, ilmu, moral, dan karya. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya mencapai cita-cita tinggi melalui pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan, disertai dengan moral yang kuat dan karya nyata untuk bangsa dan negara. 3. Raden Ajeng Kartini, atau lebih dikenal sebagai Kartini, merupakan tokoh yang berjuang untuk hak pendidikan perempuan di Indonesia. Pemikiran Kartini menekankan pentingnya pendidikan bagi perempuan agar dapat merdeka secara intelektual dan mandiri. Konsepnya mengarah pada pemberdayaan perempuan melalui pendidikan dan kesetaraan gender. 4. Muhammad Natsir. Salah satu konsep penting dari Muhammad Natsir adalah agama, ilmu, dan budaya, AID. Natsir menekankan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam pendidikan untuk membentuk manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing. 5. Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Soekarno memiliki konsep Merdeka Belajar,
yang berarti pendidikan harus membebaskan pikiran dan membuka kesempatan bagi setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa diskriminasi. 6. Umar Said Cokroaminoto, juga dikenal dengan nama Mas Marco Kartodikromo. Kontribusinya terletak pada gerakan masyarakat melalui pendidikan. Ia menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan wawasan sosial bagi masyarakat untuk mencapai kemandirian. Setiap tokoh pendidikan di atas memiliki peran dan konsep uniknya sendiri, yang telah membantu membentuk sistem pendidikan Indonesia dan membawa perubahan bagi masyarakat dan negara. Pemikiran mereka berpengaruh pada pengembangan pendidikan di Indonesia dan terus dijadikan inspirasi untuk perbaikan dan perubahan dalam dunia pendidikan. Manfaat belajar pedagogi bagi guru. Belajar pedagogi memberikan berbagai manfaat bagi para guru. Berikut adalah beberapa manfaat utama belajar pedagogi bagi guru. 1. Memahami proses belajar mengajar. Studi pedagogi membantu guru memahami pengajar secara lebih mendalam. Mereka dapat memahami bagaimana siswa belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran, dan bagaimana memberikan bimbingan yang efektif kepada siswa. 2. Mengembangkan metode pengajaran yang efektif. Dengan memahami berbagai pendekatan pedagogis, para guru dapat mengembangkan metode pengajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Mereka dapat memilih strategi yang paling tepat untuk menyampaikan materi pelajaran dan meningkatkan pemahaman siswa. 3. Meningkatkan keterampilan komunikasi. Pedagogi melibatkan komunikasi yang efektif antara guru dan siswa. Melalui belajar pedagogi, para guru dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik, sehingga dapat menyampaikan informasi dengan jelas, merespons pertanyaan siswa, dan memfasilitasi kelas. 4. Menyesuaikan pembelajaran dengan perbedaan individual. Studi pedagogi membantu guru memahami perbedaan individual dalam gaya belajar, minat, dan kebutuhan siswa. Dengan demikian, mereka dapat menyesuaikan pendekatan pengajaran untuk setiap siswa secara lebih efektif. 5. Menerapkan pendekatan inklusif. Belajar pedagogi juga mendorong guru untuk menerapkan pendekatan inklusif dalam pengajaran. Mereka dapat menciptakan lingkungan belajar yang ramah dan mendukung bagi siswa dengan kebutuhan khusus, sehingga semua siswa merasa diterima dan didukung dalam proses belajar mereka. 6. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Dengan pemahaman tentang pedagogi, guru dapat merencanakan penggunaan sumber daya secara lebih efisien. Mereka dapat menyusun ajaran yang tepat, memanfaatkan teknologi dengan baik, dan mengoptimalkan lingkungan belajar untuk mendukung proses pembelajaran. 7. Meningkatkan dampak pengajaran. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pedagogi yang tepat, guru dapat meningkatkan dampak pengajaran mereka. Mereka dapat membantu siswa mencapai pencapaian akademis yang lebih baik, mengembangkan keterampilan sosial dan emosional, serta meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam belajar. 8. Menjadi guru yang berdaya saing. Belajar pedagogi membantu guru menjadi lebih berdaya saing dalam dunia pendidikan. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan pedagogis yang baik, guru dapat bersaing dalam lingkungan pendidikan yang terus berkembang dan menunjukkan kualitas pengajaran yang unggul. Secara keseluruhan, belajar pedagogi memberi pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi pendidik yang lebih efektif dan berkualitas. Manfaat tersebut mencakup pemahaman yang lebih baik tentang proses belajar mengajar, pengembangan metode pengajaran yang efektif, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan dan perubahan dalam dunia pendidikan.